Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, guru SMP IKA Libro, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Materi pembelajaran pada siklus 3 ini adalah menyajikan data dalam diagram lingkaran. Pembelajaran didesain menggunakan pendekatan TPACK dengan model pembelajaran berbasis masalah. Kegiatan asinkronus yang harus dilakukan peserta didik adalah mempelajari bahan ajar dan menyimak video pembelajaran yang sudah diunggah di taklim.smp.adipro.sch.id. Agar peserta didik siap mengikuti pembelajaran dengan baik, guru mengingatkan peserta didik di grup WA tentang aktivitas asinkronus dan mengingatkan untuk bergabung pada pembelajaran via Zoom sesuai waktu yang dijadwalkan. Baik teman-teman, mari kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Mari bersama-sama kita berdoa dulu. Abatab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ingat lagi, masih ingatkah kalian tentang data? Apa itu data? Oke, silakan. Siapa membantu menjawab? Aksa. Oke, Aksa, diulangi lagi suaranya. Data adalah kumpulan informasi numerik yang biasa didapatkan melalui pengukuran atau pencacahan. Oke, baik, betul sekali. Bagaimana kita bisa menyajikan data yang sudah kita dapatkan? Ya. Yang pertama adalah ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Ini akan ada polling yang harus teman-teman isi. Kamu termasuk tim yang mana? Apakah kamu itu adalah orang yang boleh main game online setelah tugas belajarnya selesai? Ataukah kalian itu main game online saja ketika libur sekolah? Atau main game online tanpa syarat, bebas los, tidak ada aturan di rumah. Kemudian yang ketiga, kalian ternyata adalah tidak tertarik main game online. Gambarannya adalah 64,3%. Jadi ini mayoritas adalah tugas belajar dulu harus beres, baru boleh main game. Kemudian ada yang 14% itu main game online saat liburan sekolah saja. Oke, ini berarti luar biasa. Kemudian 21% ini boleh main game online tanpa syarat. Jadi pokoknya terserah kamu lah gitu ya. Baik, oke. Yang kita lakukan tadi itu adalah kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini teman-teman. Ada muasofat yang harus kita miliki, yaitu kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Kita harus siap menjadi orang yang pintar mendapatkan informasi. Kita juga harus siap menjadi orang yang bisa memberikan informasi dengan baik dan jelas, seefisien mungkin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman diingat, kita ini dikatakan berhasil hari ini jika teman-teman bisa menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Dan yang kedua, kalian bisa menafsirkan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Cara belajar kita hari ini, ya seperti yang pertemuan kemarin, ada mencari informasi, bisa dari berbagai sumber, boleh internet, dari buku, dari YouTube juga boleh. Kemudian ada diskusi, presentasi, dan evaluasi. Kemudian jangan lupa teman-teman, pembelajaran kita hari ini tetap ada penilaiannya. Penilaiannya meliputi apa saja? Ivan disebutkan. Penilaian yang tampil di situ apa saja, Van? Sikap, Ada penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Oke, sekarang pertanyaannya kaitannya dengan yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Bagaimana cara kita bisa menyajikan data menggunakan diagram lingkaran? Oke, biar lebih mudah, mari bersama-sama kita simak
Selama 24 jam terakhir tercatat 12.438 kasus positif. Seluruh provinsi di Indonesia telah melaporkan kasus positif infeksi COVID-19 di wilayahnya. Di DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama penyebaran COVID-19. Data dari Kementerian Kesehatan hingga tanggal 6 Mei 2020, dari 12.438 kasus positif, 4.770 diantaranya terdapat di Jakarta. Jawa Barat menduduki posisi kedua dengan angka 1.320, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah berada di posisi keempat. Di luar Pulau Jawa, kasus positif terbanyak berada di Sulawesi Selatan, yaitu 665 kasus positif. Sementara itu, kasus positif di Banten sebanyak 487 orang. Berikutnya, Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua, dan Sumatera Barat. Kalau kita lihat tadi diagram lingkaran yang disajikan itu, ya, kalau kita pengen membuat, berarti kira-kira kita butuh membuat apa dulu teman-teman? Kita buat terus. Nah, yes, kita bikin presentasinya dulu. Oke. Iya. Sebelum ke presentasi, apa yang kita buat biar nanti bagian-bagian lingkarannya itu muncul? Besar sudut. Ya oke, habis. Kita perlu membuat besar sudutnya. Oke, bagaimana cara kita membuat itu semuanya? Teman-teman, ini untuk memahami bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, maka kita perlu melakukan diskusi kelompok bersama teman-teman kelompok kalian. Insya Allah nanti sudah ada LKPD yang kemarin sudah Ustadz bagikan. Pastikan setiap kelompok sudah punya LKPD itu sebagai bahan untuk diskusi. Baik teman-teman, teman-teman bisa menuju ke breakout masing-masing untuk melaksanakan diskusi. 3. Salah. Biro. 3/6. Enggak, ini loh yang atas. Oh, yang atas Coret. Ya, dicoret. Berapa? Koma nanti jawabannya. Oman. Tulis KBS aja. Oke, benar kata Gavin. Iya. Jadwalnya us. Sudut sama present. Iya, nanti pertama kan ketemu sudutnya kan, untuk sudutnya kan untuk menggambar besar pi-nya itu ya, besar bagian-bagiannya. Nanti boleh ditambah presentasinya berapa ya. Kalau ada spidol boleh pakai spidol Royan untuk membedakan setiap bagian ya. Kalau nggak bisa di kolom chat langsung disebutkan yang sering mengalami kendala jaringan siapa gitu aja. Satu terus. Oke. Aku perangkat kurang mendukung ya. Oke, Asrop. Oke, siapakah yang mendapatkan persentase paling besar? Oke, berapa suara yang didapat Hidayat? Oke, siap. Bagus, lanjutkan teman-teman ya. Berarti tinggal itu tadi yang perlu kamu selesaikan. Apa ini? Kurang 1. Kendala paling tinggi adalah perangkat kurang mendukung. Oke, terus Ya itu tinggal 1, kan 3. kamu bisa menyebutkan tertinggi itu sampai berapa persen? Alhamdulillah teman-teman sudah melaksanakan diskusi kurang lebih 30 menit. Oke. Ustadz pengen mengecek kelompok 1 yang bagian presentasi adalah Alfikar Dafa Islami Fasa. Kemudian kelompok 2 yang bagian presentasi adalah Rangga Bilawal. Kemudian kelompok 3 yang bagian presentasi adalah siapa? Oh, Arda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok kalian lakukan kegiatan survei pada anggota kelompok tentang kesulitan selama pembelajaran daring yang dihadapi. Jaringan internet yang tidak stabil cuma 1 tadi. Terus perangkat yang kurang mendukung 3, sulit konsentrasi belajar ada 2. Oke, apa namanya diagram lingkarannya Ustaz? Oke. Diagram lingkaran. Oke. Itu ya. Ah, Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita review dulu apa yang sudah disampaikan oleh
kelompok 1, tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan dinyalakan mic-nya dulu Pak. Ayo, satuan sudut. Yes, derajat. Berarti Ya, dikasih derajat, Jo. Ya, Nah, dikasih ini kurang derajat ya. derajat. Untuk yang jaringan internet ini 1/6 dikali 100. 1 kali 100 berapa? 100 dibagi 6 berapa teman-teman? 16. Yes. 16, Terusnya ya. 16, koma berapa? 6. 6. 16,6. Salah ketik mungkin ya. Iya, salah ketik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aktivitas 2. Saya di sini mewakili kelompok 2. Perhatikan permasalahan berikut. Pemilihan ketua OSIS yang diikuti oleh 250 siswa didapatkan hasil yang tersajikan dalam diagram lingkaran berikut. Dalam ketua OSIS Johan, Budi, Nabila, Kristina, Hidayat, dan Nadifa. Di situ sudah tercantum presentasinya. Pertanyaan 1, siapakah yang mendapatkan presentasi paling besar? Pertanyaan 2, berapa banyak suara yang didapatkan? Yang pertama jawabannya Nabila. Pertanyaan kedua, 14/100 dikali 250 sama dengan 35 suara. Pertanyaan ketiga, Hidayat dan Johan. Pertanyaan ke 22/100 dikali 250 sama dengan 55 suara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan dinyalakan mic-nya semuanya. Kemudian kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, luar biasa. Oke, sekarang kita mencoba untuk menguji pemahaman kita. Kalau ada tabel seperti ini, langkah pertama kita untuk menggambar grafik adalah menghitung apa dulu teman-teman? Menghitung besar, menghitung besar derajatnya. Oke. Ini kalau kita hitung maka akan ketemu seperti ini ya. Oke, ini derajatnya sudah ketemu semuanya, presentasinya sudah ketemu semuanya. Kita coba menggambar teman-teman. Jadi teman-teman selain menggunakan busur bisa menggunakan Jarum. yes, tapi harus referensi yang pas ya. Kemudian untuk line-line adalah 60 derajat. Ya, ini yang warna putih. Kan menggunakan Excel akan ketemu seperti ini ya. Oke, sekarang kita kalau ingin menggambar diagram lingkaran itu bisa menggunakan Excel. Mau tahu caranya? Oh, aku tahu. Ya. Ya. Emang mau tahu. Ya. Pertama kita klik dulu ininya, kita blok sepak bola sampai ini ya. Kemudian kita klik insert. Iya. Kita klik chart. Kita cari di sini ada garis, ada batang, ada lingkaran. Ya. Nah, Ustadz minta teman-teman melakukan refleksi di sini saja. Coba Azam. Ayo Zam, sampaikan Zam. Yang pertama, diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Yang kedua, Menentukan besar bagian-bagiannya, maka perlu ditentukan sudutnya. oke. Kemudian yang ketiga, Diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk angka, presentasi, atau derajat. oke, terima kasih Azam sudah membantu Ustadz. mereview hari ini. Oke, sebentar Alfikar. Ustadz minta 2 hal yang perlu kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini. Mempelajari lebih lanjut. Oke, mempelajari lebih lanjut. Ustadz minta yang lain. Ustadz minta Rizky ya iki. Soal. Berlatih. Soal. Oke, banyak mengerjakan soal untuk memperkaya. Kemudian Ustadz minta Gavin 1 ungkapan perasaan kamu hari ini, Vin. Senang banget, mantap. Senang bisa mempelajarinya. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih luar biasa kalian. Jangan lupa setelah ini akan ada evaluasi. Cukup untuk pembelajaran kita hari ini teman-teman. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan proses pembelajaran daring yang menggunakan aplikasi Zoom. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru mengamati peserta didik untuk menilai proses yang meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Setelah pembelajaran daring via Zoom selesai, peserta didik melanjutkan aktivitas asinkronus, yakni mengerjakan evaluasi pembelajaran
yang sudah disediakan di taklim.smpidalipro.sch.id.